Saya mau tanya, mimpi basah dalam Islam itu kan tidak mendapat dosa, tapi mimpinya tidak tahan lama. Saya mau nanya nih Beb, bolehkah menggunakan obat kuat sebelum tidur agar mimpi basahnya bertahan lebih lama? Tapi mungkin ini aja sih, penting bahwa hukum meminum obat kuat itu selama dia bukan mengandung zat-zat yang diharamkan, dan selama ada rekomendasi medis, artinya dia sehat. Karena ingat di Islam kan halalan thayyiban. Selama dia halal dan baik, itu diperbolehkan. Tapi bukan untuk mimpi. Bukan untuk mimpi. Ada istilah tersesat di jalan yang benar. Itu gimana, Bib? Nah iya. Kok bisa dia di jalan yang benar tersesat gitu? Maksudnya kalau dia tersesat ya berarti dia salah jalan gitu. Apa istilah itu, maknanya apa kira-kira? Kita itu walaupun benar harus terus merasa tersesat. Makanya kita di suratul Fatihah kan disebut dalam Quran ihdinas siratal mustaqim. Beri saya jalan yang lurus. Padahal kita Islam ini kan sudah jalan yang lurus, tapi tetap berdoa karena jangan pernah merasa kita yang paling benar udah. Jadi terus merasa bahwa kita masih tersesat, masih kurang, masih ada salahnya, agar kita terus belajar. Mau tanya dong, untuk bisa mencintai orang lain kan kita harus mencintai diri sendiri. Nah, terkadang ini susah dilakukan. Gimana kalau kita ke dukun pelet, saya kasih foto saya sendiri agar bisa pelet diri saya sendiri? Mohon jawabannya Beb, soalnya saya ingin mencintai orang lain. Ya Allah. Untuk mencintai diri sendiri, minta dipelet. Dan yang jelas pelet itu sudah dosa. Memelet ya? Iya, memelet itu sudah dosa. Karena sudah pakai bantuan dari alam lain itu ya? Dari benda-benda yang itu masuk syirik. Dan juga Anda kalau mau mencintai diri sendiri, itu sebenarnya poin utamanya justru adalah Anda mencintai karena Allah gitu kan. Gitu ya. Karena Allah yang ciptakan kita, yang kasih kita semua kenikmatan, dan kita ini fi ahsani taqwim, ciptaan terbaik. Setiap orang itu sudah terbaik dalam keadaannya, yaitu yang terbaik sebenarnya. Jadi Anda seharusnya gampang mencintai diri sendiri. Gimana cara itu? Yaitu dengan menyadari bahwa ini yang terbaik dari Allah untuk saya gitu. Anda nggak perlu pelet-pelet ya? Nah tapi itu dari sisi agama. Cuman Slim, kita juga nggak boleh abai gitu. Artinya kenapa? Ini kan juga ada faktor psikologis. Secara agama ya begitu cara mencintai diri sendiri. Benar. Tapi kan sudah Bib saya melakukan jalan itu. Nggak cinta-cinta sama diri saya sendiri ya? Secara mental saya sulit gitu. Dan banyak sekali Slim pertanyaan-pertanyaan seperti ini nyasar ke saya. Nggak cuma soal agama doang berarti ya? Nggak soal agama doang. Soal kepribadian, soal mental health ada juga ya? Iya, jadi banyak sekali orang itu yang nanya, Bib gimana caranya saya tidak bunuh diri? Waduh. Nggak mungkin dong saya bilang baca surat An-Nisa 24 di mana Allah di dalam Al-Quran melarang bunuh diri. Nggak selesai, artinya langsung buntu di situ diskusinya ya berarti ya? Iya, artinya butuh pendampingan dari psikolog-psikolog untuk menjelaskan masalah ini agar larangan bunuh diri itu tidak bisanya hanya melarang, tapi ngasih solusi. Iya, ini terlarang, gimana caranya? Beb, saya mau bunuh diri nih, tapi kan dilarang. Ya saya stres justru karena itu. Nah, itu makanya saya biasanya mengarahkan ke psikolog yang ke mental health. Jadi gini, emak saya kalau masak makanannya rasanya kurang enak. Emak Anda selain nggak bisa masak, nggak bisa ngasih nama ya yang bagus. Kita lanjut ya. Emaknya kalau masak nggak enak, seperti contoh masak sayur sop kuahnya butek. Coki lo ketawa. Karena dia butek gelap begitu loh. Coki ketawa gitu. Anjir. Sopnya emaknya Daryanto itu julumat bro. Iya, gelap. Sopnya gelap loh. Gelap begitu juga dengan sayur-sayur lainnya. Hampir tiap hari masakan emak saya tidak habis sampai larut malam. Intinya kayaknya masakan emaknya Mas Daryanto ini nggak enak.
Pernah saya ngasih saran untuk beli lauk yang sudah matang biar dimakan sama anak-anaknya. Nah, di situ emak saya tersinggung, Beb, marah, bla bla bla, karena saya takut jadi anak durhaka. Jadi saya makan dengan terpaksa. Nah, pertanyaannya, apakah saya durhaka makan makanan Last Hope Kitchen versi emak saya? Sambil mengumpat, kata ada lagi sambil mengumpat. Saran itu, malah ngamuk. Malah ngamuk. Nggak open minded nih, Mak. Iya. Bukan hanya Ya. anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya ketika dia tidak memberikan hak anaknya dan tidak menunaikan kewajiban orang tuanya. Iya, iya. Nah, termasuk dalam hal memberi Memasak makan. ya? Iya. Oke. Anda nggak usah merasa tersudut ketika dikasih kritik yang membangun. Robit Atorik. Assalamualaikum. Tersesat oh tersesat. Beb, nanya Beb, kan maksiat bisa menyempitkan rezeki. Tapi kenapa teman saya yang open BO banyak uangnya? Mohon penjelasannya, Beb. Ini agak cukup menantang juga ini. So ada orang open BO maksudnya ini apa? Ini kalau saya tahu dikira saya Apa? prostitusi online. Jadi gini. Memang jelas dalam Al-Qur'an, misalnya surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ketakwaan dan keimanan itu memberikan kita rezeki. Ya. Cuma Anda harus pahami sejatinya itu yang dimaksud rezeki apa. Kemudian apakah kekayaan juga pasti rezeki? Oh. Pertama ya, kekayaan, harta itu belum tentu rezeki. Dia bisa jadi bencana. Karena misalnya ada yang namanya istidraj. Orang yang Istidraj. Allah sengaja tambahin kekayaan karena dia sombong, ditambahin lagi makin sombong, makin Sombong sombong, malah tambah kekayaan. ditambahin kekayaannya sama Allah biar makin sombong, makin dia tersesat. Oh gitu. Jadi di istidraj. Jadi kaya itu kaya harta belum tentu itu nikmat, bisa jadi itu bencana. Bisa jadi itu suatu istirjot tadi nanti Iya. suatu hari kualat katanya kalau nggak Kualat salah ya. Dan kemudian juga bisa jadi kekayaannya nggak bikin dia bahagia. Memang Kaya banyak tapi uang. cerai sama istrinya. Kaya tapi punya anak Darmanto. Kaya tapi punya ibu, ibunya Darmanto. Masa so butek dia. Iya kan? Oh iya. Nah, yang kedua juga soal rezeki. Rezeki itu tidak ada kaitan langsungnya sama uang. Rezeki itu bisa bentuk kesehatan. Kemudian rezeki paling utama kalau kita adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Kemudian banyak rezeki anak yang baik, orang tua yang baik, Orang tua gitu. baik, masaknya enak gitu ya. Iya, orang tua yang tidak durhaka, Iya. itu rezeki. Artinya rezeki juga banyak. Jadi Anda jangan iri kepada yang Open BO ya. itu. Dia banyak duitnya bukan jaminan itu rezeki. Orang yang miskin bisa jadi itu rezekinya luas. Karena dengan kemiskinannya tapi dia merasa cukup, qanaah. Iya. Kemudian dia bisa mengisi waktunya dengan ibadah dan keluarga. Akhirnya hidupnya bahagia. Jadi tolak ukurnya yang Bukan dari diperbaiki.